praktikum teknik pengukuran laboratorium imersi. Perkenalkan, nama saya adalah Adila Kusumadiani Sasongko dengan kode asisten DIF. Di sini saya akan membahas tentang modul 6 sensor aliran. Pada praktikum kali ini memiliki tujuan yang pertama adalah untuk memahami prinsip-prinsip pengukuran aliran yang terdiri dari karakteristik fluida dan karakteristik aliran. Yang kedua adalah memahami prinsip kerja dari dua buah velometer, yaitu venturimeter dan orifice. Yang ketiga adalah memahami tekanan jatuh dari suatu pipa yang lurus. Flow measurement merupakan suatu cabang keilmuan yang membahas mengenai pengukuran fluida yang mengalir dalam suatu pipa yang bertujuan untuk menentukan jumlah aliran atau debit yang ada. Ada dua karakteristik yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah karakteristik fluida dan karakteristik aliran. Pada karakteristik fluida terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama adalah densitas. Densitas atau massa jenis dipengaruhi oleh temperatur, di mana temperatur berbanding terbalik dengan densitas. Semakin tinggi temperatur, maka semakin rendah densitas dan sebaliknya. Spesifik gravity merupakan perbandingan densitas suatu fluida dengan fluida referensinya. Yang ketiga adalah viskositas atau kekentalan, yang dimana viskositas akan memberi tahanan terhadap aliran. Yang keempat adalah bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds dapat digunakan untuk menentukan jenis aliran. Ada tiga jenis aliran. Yang pertama adalah aliran laminer, di mana aliran laminer adalah suatu aliran yang bergerak secara lurus. Yang kedua adalah aliran turbulen, di mana aliran yang bergerak secara acak atau bergejolak. Yang ketiga adalah aliran transisi, adalah aliran yang berada antara aliran laminer dan aliran turbulen. Dalam karakteristik aliran terdapat dua hukum, yaitu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Pada hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit di dua titik adalah sama, atau pada keadaan matematisnya adalah Q1 sama dengan Q2, atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Dengan Q adalah debit, A adalah luas penampang, dan V adalah kecepatan. Pada hukum Bernoulli ada hubungan kecepatan dan tekanan, di mana tekanan akan menurun jika kecepatan bertambah. Dalam keadaan matematisnya adalah P tambah setengah V kuadrat ditambah rho GH adalah konstan. Sensor yang digunakan pada praktikum kali ini adalah venturimeter dan orifice. Pada venturimeter memiliki gambar sebagai berikut, di mana luas penampang di ujung pipa berbeda dengan luas penampang di tengah-tengah pipa, yang mengakibatkan perbedaan tekanan dan perbedaan kecepatan. Tekanan di titik 1 akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan di titik 2. Begitu juga sebaliknya, kecepatan di titik 1 akan lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan di titik 2. Untuk mengetahui besar kecepatan di titik 1, kita bisa mendapatkan dari rumus berikut ini, yaitu V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Untuk mendapatkan besar kecepatan V2, kita bisa mendapatkan dari rumus ini, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Sensor yang kedua adalah sensor orifice, di mana kita bisa mengetahui laju aliran dan debit dengan memasukkan plat tipis orifice dengan permukaan diameter yang lebih kecil dibandingkan diameter pipa yang sebelumnya. Kita bisa mengetahui debitnya dengan mengukur perubahan tekanan di kedua sisi. Maka dari itu rumusnya adalah Q sama dengan K akar delta T. Dengan Q adalah debit, K adalah konstanta jenis fluida, dan delta T adalah jumlah tekanan. Kemudian kita masuk ke sistem kerja alat. Yang pertama di sini ada panel kontrol dan monitoringnya. Di sini ada switch, kemudian di sini ada tombol start, tombol stop. Kemudian di sini ada voltmeter, ada ampermeter, ada pressure indikator A, pressure indikator B, dan ada manometer. Kemudian di samping sini
Kita bisa lihat ada 4 buah valve, valve 1, valve 2, valve 3, dan valve 4. Kemudian kita juga bisa lihat ada 3 buah gate valve, yaitu gate valve 1, gate valve 2, dan gate valve 3. Kemudian di samping sini ada rotameter untuk mengukur laju arus secara manual. Kita masuk ke pengambilan datanya. Untuk pengambilan datanya, kita bisa mulai dengan menyalakan tombol switchnya, kemudian kita pencet tombol startnya. Nah, ketika pompa sudah bekerja, otomatis arusnya akan masuk ke saluran pipa-pipa ini. Untuk mengatur laju yang ada di rotameter, kita bisa menggunakan gate valve untuk mengaturnya. Untuk pengambilan data berubahnya, kita bisa mengubah nilai flow-nya pada rotameter dengan menggerakkan gate valve. Kita mulai dari 4 dBm hingga ke 20 dBm. Nanti disesuaikan dengan data yang ada pada saat praktikum. Kemudian, untuk apabila kita akan mengukur laju di venturimeter, kita harus menutup valve di keadaan 1 dan 3, dan valve yang nomor 2-nya kita buka, sehingga aliran air akan masuk ke dalam orifice. Kita harus menunggu hingga alirannya laminar. Untuk mengukur laju air menggunakan venturimeter, kita harus membuka valve ketiga, sehingga aliran air masuk ke venturimeter. Sekian penjelasan modul 6 tentang sensor aliran. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan praktikum.